Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik. Langsung Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Ainur Rahman, Iya. Ahmad Syafiq Nasrullah, hadir Bapak Rizky Walid. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Ya, Pak. Alhamdulillah sekarang anak-anak hadir semua. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih paham anak-anak ini harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya anak-anak hadir di sini adalah bentuk rasa keingintahuan untuk belajar. Karena belajar itu penting. Untuk apa? Untuk meningkatkan nilai intelektual kita, untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga belajar itu penting dan itu wajib bagi manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadinya kita harus lebih giat untuk belajar. Karena kata Buddha itu manjadar wajadar, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan sampai atau mengambilnya. Kita mesti ketika bersungguh-sungguh dalam belajar maka kita akan memetik. Siapa yang menanam akan memetiknya. Maka bentuk teman-teman itu anak-anak hadir pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini adalah bentuk suatu upaya supaya nilai kebodohan itu hilang dan nilai kecerdasan, keilmuan itu bisa didapatkan oleh anak-anak sekalian. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pada materi pada pembelajaran kali ini. Yang akan kita pelajari anak-anak sekalian, kita akan mempelajari di bab 5 tentang cerita tentang daerahku, di mana di sini akan membahas tentang materi ini. Sebelum ke materinya, kita sepakati terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan kita harus ketahui ketika sudah tujuan pembelajaran itu disepakati oleh anak-anak, maka kita harus ketahui juga alur tujuan dari pembelajaran kali ini. Bisa dimengerti ya? Baik, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik mengenal keberagaman budaya, kearifan lokal, sejarah baik tokoh maupun organisasinya di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Apakah bisa dimengerti? Iya, Pak. Bisa disepakati anak-anak? Nah, makanya, baik, karena tujuan pembelajaran atau TPI sudah disepakati, kita harus mengetahui alur tujuan dari pembelajaran ini. Alur tujuannya, ketika sudah tujuan pembelajarannya disepakati, maka alurnya seperti ini anak-anak. 1. Peserta didik mempelajari budaya lokal, tradisi, dan kebiasaan masyarakat di provinsi tersebut. 2. Peserta didik menelusuri sejarah provinsi termasuk tokoh-tokoh yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga, peserta didik menghubungkan pengetahuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai yang relevan. Baik, karena tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran ini sudah diketahui dan bisa disepakati oleh anak-anak. Sekarang coba perhatikan gambaran di depannya. Ini gambar apa anak? Indonesia, Pak. Contoh ya. Kita ini tinggal di mana? Coba, Rahman, ke depan. Mas Rahman tinggal di pulau apa? Di provinsi mana? Jawa Timur. Jawa Timur, khususnya di Madura. Madura ya. Coba kerja ini. Kalau memang di Madura ini benar berarti. Benar, ini Jawa Timur. Kalau memang salah bisa dipindah. Jawa Timur ya? Ini Jawa Timur. Iya, di Madura. Baik.
Silakan dulu, terima kasih Mas Rahman. Ya, kita sekarang tinggal di Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura. Perlu kita ketahui apa sih itu Pulau Madura? Pulau Madura atau dalam Maduranya itu Pulau Madura. Sistem pengucapannya kan Pulau Madura dalam bahasa Maduranya kan. Kemudian tulisan caranya ini seperti ini, bisa dilihat tentang adalah nama sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Di sini sebelah timur Pulau Jawa ya, bukan Pulau Indonesia, tapi di Pulau Jawa. Memiliki luas wilayah sekitar 5.379 km persegi atau 8 kali lebih luas daripada Provinsi DKI Jakarta. Jadi Pulau Madura ini lebih luas dari DKI Jakarta. DKI Jakarta itu apa? Ibu kota Indonesia sekarang, yang akan katanya mau dipindah ke IKN. Katanya ini belum disepakati masih kan. Kemudian pulau ini juga mempunyai jumlah populasi penduduk yang cukup besar, yakni mencapai lebih 4 juta jiwa. Jadi Pulau Madura ini dari luas wilayahnya 5.379 km persegi atau 8 kali lebih luas dari DKI Jakarta, populasinya itu 4 juta jiwa. 4 juta jiwa pada tahun 2023, di mana wilayah kepulauan serta perairan yang ada di sekitarnya terkenal sebagai area penghasil minyak bumi dan gas alam di Provinsi Jawa Timur. Jadi ekspor ataupun bahan minyak bumi itu kebanyakan di Jawa Timur, dan menjadi sentranya Jawa Timur itu di mana? Di Madura. Kita di pulau di Sumeneb kan, di Pulau Sumeneb itu. Selain itu, Pulau Madura merupakan produsen garam terbesar di Indonesia, sehingga Pulau Madura itu dijuluki sebagai Pulau Garam. Bisa dimengerti ya? Kemudian asal usul Pulau Madura. Asal usul Pulau Madura adalah leluhur suku Madura berasal dari Taiwan dan kemudian berimigrasi melalui Filipina. Untuk mencapai Indonesia, mereka pertama kali muncul di pantai Madura dan memiliki nenek moyang yang sama dengan suku Jawa, yaitu bangsa Austronesia dari Taiwan. Jadi suku Madura dengan suku Jawa itu sama. Coba kalau kita pahami dan kita teliti secara karakteristik itu hampir sama, orang Madura dengan orang Jawa. Kemudian kita masuk kepada periode kerajaan. Sejarah kerajaan di Pulau Madura atau di Madura ini dimulai pada abad ke-13. Mohon dipahami ya, abad ke-13 hingga abad ke-18. Pulau Madura telah menjadi tempat bermukim suku Madura sejak zaman prasejarah. Tahu prasejarah? Sejarah yang tidak ditulis. Kalau sejarah itu ditulis, tapi prasejarah itu melalui peninggalan-peninggalan seperti hanya bangunan. Tapi kalau sejarah itu ada tulisan-tulisan tentang sejarahnya, sudah ada peninggalan seperti prasastinya itu ada. Kalau prasejarah itu seperti tidak ada yang namanya prasasti. Jadinya untuk menggali lebih dalam mengenai sejarahnya itu perlu dengan penelitian yang lebih ekstra daripada sejarah. Sejarah itu ada peninggalan penulisan-penulisan sehingga itu bisa dikumpulkan menjadi suatu dari sejarah. Pulau Jawa ataupun yang mana yang memiliki prasasti itu bisa diceritakan, itu termasuk pada sejarah. Tapi prasejarah itu adalah zaman yang tidak ada tulisannya sejarah. Dan adanya menjadi adipati pertama di Madura pada abad ke-13. Kitab Negara Kertagama juga menyebutkan bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa, menunjukkan bahwa orang Madura dan orang Jawa memiliki komunitas budaya yang sama. Kalau kita teliti secara mendalam juga, orang Jawa dengan orang Madura itu hampir sama. Baik itu secara logat, itu ada juga di Jawa, ada yang menggunakan bahasa Madura kan. Jadi kita bisa memahami bahwasanya orang Madura dan orang Jawa memiliki komunitas budaya yang hampir sama, walaupun tidak semuanya sama, akan tapi hampir sama.
Kemudian yang keempat yaitu kebudayaan dan tradisi. Suku Madura memiliki sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki. Jadi gelar pusaka diwarisi oleh kaum laki-laki. Masyarakat Madura sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat. Pulau Madura juga terkenal dengan kulinan sate Madura. Tahu kan sate Madura? Kemudian Darurat bicara yang kental dengan dialek bahasa tradisional. Jadi kan kalau kita lihat dimanapun itu Madura, itu pasti menggunakan bahasa Madura. Walaupun pada zaman sekarang ini ada lah yang menggunakan bahasa itu, tapi jangan lupa teman-teman atau anak-anak sekalian, kita harus tetap menjunjung tinggi yang namanya adat istiadat budaya dari Madura. Jangan pernah hilangkan. Saya mengerti ya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan suatu video. Silahkan anak-anak lihat videonya, tonton secara dan cermati, secara seksama dan pahami. Karena nanti akan ada yang namanya kerja PD, lembar kerja peserta didik yang berupa wisis, dan itu soal-soalnya ada dari penjelasannya Bapak barusan dan juga ada dari videonya. Makanya harus pahami dan tonton video ini dengan seksama. Bisa dimengerti ya? A few moments later. Ia tidak bersalah. Ia selalu rendah hati dan bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itulah, ia dijuluki Bindoro Agung, atau dalam bahasa Madura biasa disingkat Bindoro. Dalam masyarakat Madura, gelar Bindoro adalah salah satu pangkat tertinggi yang biasa disematkan kepada manusia agung
manusia rendah yang sebenarnya adalah mereka yang angkuh, congkak, merasa berkuasa, merasa hebat, merasa tidak punya dosa, dan merasa dirinya yang terbaik dan paling suci serta paling benar. Sejatinya, manusia yang derajatnya tinggi justru adalah manusia yang selalu bersyukur, ikhlas, sabar, dan ia selalu merasa dirinya ringan dan penuh dosa. Sehingga dengan begitu, ia selalu bersifat rendah hati, ikhlas, dan hidupnya selalu dipenuhi dengan kesyukuran dan kebijaksanaan. Yuk download grup edukasi dari Solid di Play Store. Ada lebih dari 100 grup edukasi keren yang dapat kamu mainkan secara gratis. Baik. Menari anak-anak mudanya. Menari, Bapak. Menari ya. Paham tadi apa isi dari video ini? Paham ya. Selanjutnya, Bapak akan tunjuk satu orang untuk menjawab satu soal, dan soalnya ada dua, jadi dua orang yang akan tunjuk. Ya, Pak. Siapa? Rifki Khalid. Ya, Pak. Ke depan, silahkan jawab soalnya. Langsung dijawab. Ya, jadi jawabannya gimana? Wah, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kedua, Rahman. Silakan maju. Enggak. Kamu sudah tadi. Ayo, Mas Ahmad Syafiq Nasrullah. Ayo, Bapak. Nah, jadi jawabannya 13. Wah, tepuk tangan dulu. Jadi sepertinya anak-anak sudah paham dari apa materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, kemudian apa yang sudah ditampilkan atau yang ditonton di video yang ditampilkan Bapak. Sepertinya anak-anak sudah paham ya. Jadi selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, akan tapi berbentuk quizzes atau secara elektronik ya. Bapak akan kirim ke HP atau ke grup WhatsApp dari kelas ini. Itu link dan kodenya. Masuk ke link dulu, kemudian masukkan kode yang Bapak kirim juga itu ya. A few moments later. Baik, karena LKPD sudah dikerjakan oleh anak-anak, mungkin ada yang ditanyakan lagi yang kurang paham atau yang kurang dipahami oleh anak-anak. Tidak ada ya, sudah paham semua ya. Sepertinya Bapak melihat dari hasil dari LKPD-nya ini, anak-anak sudah paham dan nilainya juga bagus-bagus semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, karena kita sudah sampai pada penghujung waktu pembelajaran kali ini, maka masuklah kita kepada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Tidak ada ya? Masuk Bapak yang menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah Pulau Madura atau dalam Madura yaitu adalah Pulau Madura. Bisa dilihat, bisa carakannya seperti ini. Adalah nama sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Kemudian Pulau Madura juga memiliki luas wilayah sekitar 5.379 km persegi atau 8 kali lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta. Pulau ini juga memiliki jumlah populasi penduduk yang cukup besar, yakni sekitar 4 juta jiwa pada tahun 2023, di mana wilayah kepulauan serta perairan yang ada di sekitarnya terkenal sebagai area penghasil minyak bumi dan gas alam di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Pulau Madura juga produsen garam terbesar di Indonesia. Makanya Pulau Madura ini dijuluki sebagai Pulau Garam. Jadi inti dari pembelajaran ini juga kita harus bangga sebagai warga dari Pulau Madura. Harus bangga, kita harus mempraktekkan
harus dipraktekkan sesuai dengan budayanya. Karena orang Madura itu terkenal dengan selalu melestarikan yang namanya budaya, adat istiadat yang ada di daerahnya. Contohnya kita di Madura harus melestarikan itu, tidak boleh menghilangkan adat istiadat budaya yang sekiranya itu baik. Kalau belum dihilangkan, kalau baik tetap diteruskan karena itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Jadinya tetap pegang teguh itu. Jadi meskipun era globalisasi ini semakin maju, tapi kita tidak pernah meninggalkan namanya adat istiadat budaya yang dahulu, sehingga itu menjadi introspeksi diri kita supaya lebih baik ke depannya. Bisa dimengerti anak-anak? Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar pada pembelajaran IPA SD di kelas 4 fase B ini. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak sekalian, karena berkat kalian pembelajaran kali ini bisa tercipta dengan kondusif, bisa tercipta dengan sesuai yang apa ditujukan, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Bapak berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Setelah itu, sebelum Bapak menutup, Bapak berpesan kepada anak-anak untuk lebih giat belajar, karena ilmu itu adalah sebagai pedoman kita. Ilmu adalah sebagai penerang bagaimana kita membedakan antara baik dan buruk. Makanya kita harus belajar. Belajar itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan, sampai dari lahirnya sampai mati. Kuliah Tuhan itu wajib sesuai dengan hadis Nabi itu. Ya, bisa dipahami ya. Tetap jangan belajar, tingkatkan, baca bukunya juga ditingkatkan, belajar apapun itu ditingkatkan, asalkan itu baik. Jadi Bapak hanya berpesan itu. Terus giat belajar. Sekian dari Bapak. Apabila ada kajian yang pecah, jangan disimpan dalam hati. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah, jangan disimpan dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Undur maqala wa la tandur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.